Mana nih? Halo, sepi ya? Kayak nggak ada orang malah justru di sini. Eh, tuh, itu siapa itu? Tuh, tuh, tuh. Oh iya, ini coba samperin coba yuk. Iya pak. Iya pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Berjumpa lagi tentunya masih bersama saya. Ya, di sini saya karena ada seseorang yang menawarkan sesuatu kepada saya dan saya penasaran. Makanya saya datang ke sini. Dan menurut informasi yang diberikan ya teman-teman, alamatnya itu ke sini ya. Memang dia itu memberikan lokasi untuk pertemuan ini ya, itu tidak di rumah ya, melainkan di pekarangan. Karena apa? Karena orang ini menawarkan sesuatu yang tidak biasa ya, melainkan orang ini menawarkan sesuatu yaitu jin teman-teman ya. Jadi awal mulanya itu dia email saya, mas saya mau jual sesuatu seperti itu kan, jual apa gitu kan, ini saya ada jual jin ya. Astagfirullahaladzim ya kan, saya kaget, masa iya sih ada jin yang bisa dijual. Semuanya saya pikir itu tuyul ya, tapi dia bilang ini bukan tuyul itu. Ya sudah, saya sangat penasaran sekali. Bukannya saya tertarik mau membelinya teman-teman, tapi saya tertarik karena penasaran. Saya ingin lihat apakah beneran atau tidak seperti itu. Nah, ini lokasi yang diberikan itu ke arah sini ke sana teman-teman. Ya, karena dia jualnya itu makhluk goib, jadi dia tidak mau di rumah, takutnya orang-orang itu pada pada kepo, tetangganya katanya pada kepo. Makanya ini saya sana ya, saya samperin. Jadi mas, ini ibarat kata zaman sekarang itu COD apa ya, COD-an teman-teman, COD-an tapi di pekarangan. Iya, harusnya itu orangnya itu sudah ada di sini, sudah menunggu, harusnya. Ada aja ini, dapat dari mana coba ya kan. Iya, ngapain dijual, kenapa enggak untuk angin nanjak ini. Ini ada pohon tumbang apa gimana di depan. Pohon apa ini? Pohon apa ya? Bentuknya kayak gini ya. Saya nggak tahu ini pohon apa teman-teman. Abaikan saja lah. Ya. Oh ini ada yang pecah nih. Dalamnya ternyata seperti ini. Tapi ini bukan buah ya. Dalamnya seperti ini sih.
Yuk. Mana ini orangnya? Apa masih ke depan lagi ya? Kok malah ke tempat angker ini ternyata kita. Justru kita ke tempat angker ini. Saya bisa merasakannya di sini. Banyak sosok di sini ternyata, teman-teman. Ya, namanya juga bakaran kosong. Astagfirullahaladzim. Mana ini? Di mana sih? Masa iya bohong, masa iya menipu sih? Astagfirullahaladzim. Saya merasakan ada sesuatu makhluk goib ini, teman-teman. Terus saya di sini merasakan adanya sosok jin. Ya. Mana nih? Halo. Sepi ya? Kayak nggak ada orang malah justru di sini. Tuh. Itu siapa itu? Tuh. 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 Oh iya. Ya coba samperin coba yuk. Iya, Pak. Iya, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Saya kan sering lihat di YouTube itu Mas Epi luar biasa ya ilmunya sangat praktis sekali. Makanya saya menawarkan sesuatu sama Mas Epi. Itu berlebih. Perkenalkan dulu, nama saya Logikun. Saya asli rumah saya di atas gunung sana. Di atas sangat tinggi sekali karena rumah saya tadi turun ke sini naik sesuatu. Berarti di atas sana ada rumah? Di rumah saya. Rumah Bapak sendiri atau banyak warganya juga? Nah, di situ cuma ada 7 rumah, Mas. Ini rumah saya. Nah, saya di situ sebagai ketua. Ketua kampung situ, Mas. Memang sih sangat tertutup, Mas. Jadi orang luar itu kalau tanpa izin jarang memasuki tempat saya, Mas. Karena di sana semuanya orang-orang yang intinya mempunyai ya semacam ilmu seperti itu, Mas. Dan di situ di pemerintah nggak boleh ada rumah lagi selain rumah itu 7. Harus tetap 7 itu rumahnya di sana. Gimana Mas Epi? Ini saya mau nawarkan sesuatu sama Mas Epi. Iya ini, Pak. Pak siapa tadi? Rajikun. Bapak bilang mau menawarkan sesuatu yaitu berupa makhluk ya, Pak. Jin itu ya, Pak. Itu jin itu gunanya untuk apa, Pak? Kok dijual sih? Sebenarnya jin itu ya intinya ya satu ya Mas Epi ya. Itu bisa mencari uang. Ya, bisa mencari uang. Tapi kenapa dijual? Karena itu sudah lama banget ikut saya, Mas. Jadi saya udah apa namanya itu sebenarnya sudah bosan ngasih makan dia, Mas. Dan makannya itu tidak sembarangan, Mas. Apa itu, Pak? Darah ayam cemani. Ya, itu sih nggak terlalu itu, Pak. Kalau darah ayam cemani. Tapi ya memang gampang-gampang susah sih ya, Pak. Iya, betul sekali. Pokoknya harus ayam cemani yang benar-benar asli ya, Pak ya.
Iya betul. yang hitam seluruh ya, sampai darah-darahnya hitam. Tuh, Ya memang agak susah itu. ada lagi mas, bukan hanya ayam temani mas. Apa? Apa? Darahnya kita sendiri. Kalau kita mau ngasih makan ayam itu kita tusuk tangan kita dia mengeluarkan darah sedikit. Nah, kita tetesin tuh makanannya itu mas. Dicampurkan ke darah ayam. Seperti itu. Barulah kita kasih nasi, dan nasinya juga bukan nasi apa namanya itu, bukan nasi putih mas, tapi nasi merah mas. Banyak juga ya. Jadi nggak bakalan rugi sih mas Syafi kalau beli jin dari saya mas. Sebenarnya Bapak ini dukun ya Pak, ataupun orang yang bisa apa namanya itu, mengetahui sosok goib ataupun bisa. Nah, orang bilang dia seperti itu mas. Ada yang bilang saya itu dukun, jadi tahu ada sosok, ada yang enggak, terus tahu semuanya mas orang. Pantas. Karena saya ini udah tua mas jadi gimana ya, jadi males gitu mas sudah tua, jadi semuanya ini saya pas mas. Ini udah berapa kali jual makhluk seperti ini Pak? Sebenarnya sih sering mas, tapi saya jual itu memang ya bisa saya jual itu ke orang-orang biasa mas. Sebenarnya ke orang biasa ya itu berupa seperti cincin, kalung, tapi isinya ya itu ada cinta mas. Yang sebagai mungkin bisa sebagai disebut, kalau orang yang mempercaya itu sebagai penglaris gitu ya. Ya banyak yang dijual mas, tergantung itu apa namanya permintaannya mas. Kalau mungkin yang murah ya, ini itu yang menghasilkan uangnya ya sedikit mas, sesuai dengan apa yang dibayarkan mas. Misalnya seorang itu membeli ke saya itu 1 juta, ya ini itu harganya cuma 1 juta. Tapi lain mungkin yang 50 juta atau 50 juta atau ratusan juta itu harganya nggak bisa lagi mas. Itu dengan syarat tidak terduga mas. Seperti itu ya Pak. Itu mungkin tiba-tiba nih kalau mas tidak beli dari saya, tiba-tiba mas Evi ada yang nawarin misalnya kerjaan nih segini, uangnya segini, nah itu sih mas Evi tidak juga. Tapi mana? Jinnya mana Pak? Ada mas. Oh Bapak harus memanggil terlebih dahulu gitu apa gimana? Oh, Dan kalau saya bawa-bawa apa kalau memang apa jin itu apa namanya? Kalau sama pemilik baru itu nurut. ya itu kan saya yang ini kak, yang harus yang memerintahkan dia supaya ikut, supaya nurut sama si pembeli itu mas Evi. Ya udah sekarang Jadi jin itu kan dia ada ikatan dengan saya putus ikatannya, saya semua saya sakit sama saya sih. Jadi kamu saya coba Pak panggil, Allah penasaran. Astagfirullahaladzim. jin perempuan mas, saya berubah jadi sangat cantik sekali itu. Jin perempuan. Teman-teman seperti ini.
namanya gini Pak, namanya siapa, ada nggak? Ini namanya Dewi Larasati. Dewi Larasati. Ini ngomong-ngomong, ini yang mana mas? Saya udah keluarkan. Ini rumahnya. Berapa ini Pak? Jangan mahal-mahal lah. Sama saya. Hah? Berapa? 500 juta. Buset. Kok melebihi harga tanah Pak? Jelas mas, kalau kita kan, iya dalam waktu setahun, mas Dewi bisa mendapatkan lebih dari itu. Masa sih? Lipat-lipat. Masa jenis seperti ini harga 500 juta, gimana konsepnya ini? Oh mas itu nggak tahu. Saya ini sini, ini sudah menjadi milik saya. Karena bantuan dia. Lalu orang bilang, ini tiba-tiba ingin menjual tanahnya. Ya saya lebih pengen bantu saya seperti itu. Cuma saya pengen punya tanah di mana, nah bantuan dia, masih akan mendapatkan. Ini Pak, jika misal saya mempunyai warung makan, ya, usaha saya warung makan misal, dia ada gunanya apa enggak jika dia saya beli? Apa itu? Jelas itu, dia akan menarik semua pembeli mas. Jadi pembeli akan melihat di rumah makan Mas Sepi itu ada pelayan yang sangat cantik. Yang dia ini, dia akan berubah menjadi pelayan yang hanya bisa melihat itu Mas Sepi sama yang pembeli itu. Kalau nyata ke situ bukan nggak beli, mau beli nggak bakal melihatnya. Karena saya kalau pembeli yang benar-benar mau mengambil ke situ. Tapi Bapak kan tadi awal bilang sudah sering menjual yang seperti ini, yang berbentuk cincin ataupun kalung, tapi kenapa ini utuh berbentuk jin seperti ini Pak? Kenapa enggak? Ini baru Mas Sepi. Yang masih udah lama ya, tapi belum terlalu lama itu saya. Sekitar baru sekitar 1 tahunan Mas. Jadi dia ini belum mau dia kita masukkan ke barang seperti cincin jadi sesuatu yang lain. Dia masih ingin seperti ini, katanya masih bebas gitu maksudnya. Karena kalau sudah masukkan ke cincin, dia akan terbelenggu di dalamnya. Hanya keluar waktu ketika Mas Sepi memanggilnya, dia akan keluar. Astagfirullah. Ya terserah Mas Sepi lah mau di ini berapa mahalnya. Ini sebenarnya saya gimana ngomongnya ya? Saya sebenarnya nggak ingin ya hal seperti ini Pak. Saya nggak ingin mempunyai peliharaan seperti ini sih. Tapi udah terlanjur ke sini ya. Nah, iya, kalau Mas Sepinya iya waktu kita WA-an itu, saya kan tahu nomornya Mas Sepi dari itu juga. Oh iya Pak. Oke sebelumnya nih, ini saya juga direkam itu loh Pak. Boleh nggak ini nanti saya tayangin? Boleh, yang penting muka saya jangan di ini jelas Mas Sepi. Kenapa mukanya harus ditutup? Ya ditutup aja pakai privasi. Jadi takutnya banyak sekali orang-orang yang datang ke tempat saya Mas Sepi. Sedangkan itu sangat dilarang, kecuali kalau orang itu WA ke saya langsung dan punya nomor WA saya bisa keluar dari desa saya ke sini. Ini kan lebih luar dari desa sana, makanya saya bisa keluar. Mas Sepi nggak bisa ke sana kalau nggak sama saya. Dewi Larasati, dia sebenarnya dulunya itu seorang putri Mas Sepi. Cuman dia udah simpan sama orang tuanya. Ini kan mendapatkannya dulu dari sini, di rumah sini enggak sini. Kenapa nggak Bapak lepas saja jin ini Pak? Kenapa dijual ke orang-orang? Nanti orang-orangnya jadinya sesat Pak. Ya, namanya juga kan kita usaha Mas Sepi.
dan kita mendapatkan uang. Dukun ini memang sudah terbiasa menjual hal-hal seperti ini ya, yang berupa cincin, pengasihan, penglaris gitu ya teman. Karena mereka itu minta tolong ke saya mas gitu, saya nggak mau gimana gitu. Karena mereka itu minta pertolongan saya. Ini saya datang ke sini karena memang saya hanya penasaran Pak sebenarnya Pak. Tapi saya nggak niat memilikinya. Cuma penasaran doang. Jadi gimana ini ya? Mungkin untuk ganti rugi Bapak, waktu Bapak saya akan memberikan uang, tapi saya minta jin ini mending dibebasin aja Pak. Oh seperti itu mas. Jangan dijual ke orang, saya nggak mau soalnya nantinya ada orang yang membeli jin ini untuk disalahgunakan dan nanti orangnya itu menjadi salah jalan di jalan yang salah. Ini seperti ini mas ya. Kalau ini saya lepaskan, ya, takutnya ada orang lain yang mengambilnya. Nah, terus Ini satu-satunya cara. Ya apa namanya ya? Dipelihara, tapi kita jangan intinya mengambil keuntungan dari dia. ya Karena dia gitu mau kemana. Papa aja yang pelihara ya. Ini kan saya hanya penasaran kesini, saya hanya mengganti rugi waktu Bapak saja. Gimana Pak? Saya nggak niat itu. Orangnya gimana ya, terbuka mas itu. Ya. Ya udah Pak, saya ambil uangnya dulu Pak. Ini Pak, ini buat ganti rugi waktu Bapak ya. Mohon maaf Pak, hanya segini Pak, nggak apa-apa ya. Udah Pak, ini lebih baik Bapak amankan saja, saya nggak mau. Dan juga Bapak harus janji, jangan sampai jual ini ke orang ya Pak. Ini saya melepaskan mas itu. Ya. Saya kasih ya ini perlindungan. Ya udah, Kalau ada orang yang mau mengambil, nggak bakal bisa mas. silakan Pak. Ada perlindungan. Dewi, silakan mas. Kamu bebas. Nah, dukun ini teman. Bapak ini dukun ya. Tapi saya dukung itu apa namanya maksudnya ya semuanya itu alihnya dari kita juga maksudnya ini kita ngambil dari kita pelajaran yang bukan ke agama Islam maksudnya saya tetap menggunakan prinsip ya memakai intinya minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya cuma kan ya mungkin yang ini salah kita juga sadar jadi menjual ada hal seperti itu kan ya mungkin tidak baik ya jadi mestinya sirik ya mas jadi ya karena saya terpaksa banyak sekali orang yang datang ke saya WA ke saya untuk minta berita seperti itu. Saya tahu tuh Pak. Itu memang ya mungkin itu sudah jadi profesi Bapak. Sudah Pak. Ini sekali lagi saya mohon maaf. Saya kesini hanya penasaran. Mohon maaf jika mengganggu Bapak. Dan mohon maaf untuk membuang waktu Bapak juga. Dan mungkin sekarang saya akan pamit dulu Pak. Oke mas, udah mampir dulu ke mas. Lain kali saja Pak. Kalau sama saya bisa masuk mas. Ya, gampang nggak Pak? Besok-besok gampang. Mungkin mau lihat yang lain masih banyak kan. Ya. Astagfirullah. Udah Pak, saya ya boleh juga siapa ya? Boleh juga ya. Lihat juga boleh apa nggak boleh nggak apa mas. Udah teman-teman, ini saya nggak jadi ambil ya.
makhluk yang dijual oleh bapak ini, karena memang dari awal itu nggak ada niat untuk mengambilnya, hanya penasaran. Dan mungkin saya akan pulang ya teman-teman, dan mungkin akan saya akhiri sampai di sini ya Pak, pamit ya. Kami saja. Mungkin Jadi Bapak pamit Mas Adi? Hah? Pamit. pamit pamit kemana Pak? Saya mau pulang Mas Adi. Pulang Karena ada yang jemput saya Mas Adi. kemana sih? Astagfirullahaladzim. Ya bapak ini menghilang guys. Iya ini. Astagfirullahaladzim. Dukun ini benar-benar edan ini. Ilmunya luar biasa, bisa menghilang juga. Parah. Yaudah, saya akan pulang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.